selamat pagi anak-anak. Nah, sekarang ya kita mau devosi terlebih dahulu. Ya, anak-anak, Ibu minta anak-anak cari waktu ya, cari tempat juga ya, suasana yang tentram. Agar apa? Agar anak-anak bisa fokus mengikuti devosi kita pada pagi hari ini ya. Ibu harap anak-anak semua menyiapkan hati, berikanlah waktumu ya beberapa menit ke depan itu untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak ya, sekarang kita ya sebelum berdoa, kita mau menyanyikan satu buah lagu terlebih dahulu. Kita mau angkat pujian ya yang berjudul Bapa Kami yang ada di sorga. Ibu Mary tahu pasti anak-anak semuanya bisa menyanyikan lagu ini ya. Kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kami
Ya, anak-anak, kita sudah menyanyikan satu buah lagu ya. Sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu ya untuk membuka devosi kita pada pagi hari ini. Anak-anak semuanya coba lipat tangannya, ya lipat tangannya, tutup matanya, ya fokus berdoa kepada Tuhan ya. Ibu yang akan memimpin di dalam doa dan anak-anak bisa mengikutinya di rumah masing-masing ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan pada hari ini Bapa, Engkau masih memberikan kami kesehatan tanpa kurang satu apapun keadaan kami Tuhan. Kiranya Bapa, di waktu ini dan waktu yang kedepannya Tuhan kami mau menggunakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya setiap apapun yang mengganggu kami itu tidak menghalangi kami untuk lebih mengenal Engkau melalui firman ini Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Nah, anak-anak ya, hari ini ya devosi kita itu tentang dikasihi dan diinginkan. Ya, nah devosi kita terambil dari Yohanes pasal 10 ayat ke-10, kemudian Yohanes pasal 10 ayat ke-27 hingga ayat ke-28. Ya, anak-anak di sini ya bisa mempersiapkan Alkitabnya ya, jangan lupa ya, selalu setiap devosi itu bawa Alkitab ya. Selanjutnya juga anak-anak bisa buka di kitab ini, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Ya, kemudian ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-28. Ya, di sini Ibu akan bacakan kepada kalian, kalian juga membacanya. Ya, kalian baca di rumah, Ibu akan bacakan dari sini. Ibu akan bacakan ya, anak-anak. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Selanjutnya ya, ayat ke-28 hingga ayat ke-27 hingga ayat ke-28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, begitulah bunyi firman Tuhan ya, yang sudah kalian dengarkan dan sudah kalian bacakan ya anak-anak. Sekarang kita mau masuk ke renungan firman Tuhan. Ya, Ibu ada beberapa slide ya yang mau Ibu tunjukkan kepada kalian ya anak-anak ya. Oke, love unconditionally. Ya, kalian bisa memikirkan ini ya. Mencintai tanpa memandang kondisi. Ya, anak-anak ya. Kita semuanya tahu ya. Coba kalian pikirkan baik-baik. Coba kalian pikirkan. Ibu berikan waktu ya sekitar 15 detik ya. Ya, Tuhan itu menciptakan manusia, menerima, menebusnya dan mengangkatnya sebagai anaknya. Ya, bahkan Tuhan kita, Kristus itu menebus kita dengan apa? Dengan darahnya sendiri. Dengan dirinya, dia menyerahkan dirinya kepada kita. Ya karena apa? Karena apa? Kita itu berdosa. Harus ada yang menebus. Harus ada yang menghapuskan dosa kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri ya anak-anak ya. Nah, dibutuhkan apa? Kita ini manusia yang berdosa. Kita manusia yang rusak kan? Anak-anak pasti sudah tahu. Ya. Tapi di sini apa? Kita membutuhkan orang yang tidak rusak. Orang yang sempurna, yang bisa menebus kita yang rusak. Yang sudah berdosa ini. Itu siapa tadi? Ya, Tuhan Yesus Kristus ya anak-anak ya. Nah, anak-anak bisa perhatikan ya baik-baik di sini. Ibu akan berikan gambar kepada kalian ya. Nah, anak-anak coba perhatikan baik-baik ya. Bayangkan kamu pergi ke supermarket ya, dan kamu diberikan kesempatan ya untuk boleh berbelanja sepuasnya. Oke, sekarang Ibu Mary berikan waktu deh. Kamu berpikir kamu
menghayal, ya. Kamu sedang berada di supermarket. Nah, kemudian mama kamu bilang, "Oke, boleh deh belanja sepuasnya." Ya, seperti itu ya. Kira-kira apa nih yang pengen kamu beli sekali? Ya, Ibu Mary juga akan bayangkan ya. Ya, Ibu berada di mall, ya, dan Ibu banyak sekali yang mau Ibu beli. Oke, sekarang sudah ya dibayangkan ya, apa saja yang mau dibeli. Karena kita diberikan kesempatan untuk membeli. Ya, nah di sini ya, anak-anak simpan saja jawabannya, ya. Nah, selanjutnya di sini ya anak-anak ya. Apakah ya di antara kamu ya yang tadi berpikir apakah ada suatu benda yang tidak layak yang mau kamu beli? Tentu tidak ya, pasti semuanya itu apa yang kita sukai, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Ya, pasti itu yang akan kita mau beli. Ya, anak-anak, tidak ada barang yang rusak ataupun misalkan tidak baik, yang tidak layak yang mau kita beli. Tentu barang-barang yang bagus dan layak ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, apakah kalau makanan kamu beli makanan yang busuk atau yang sudah tidak bisa dikonsumsi? Tentu tidak kan. Pasti kita semua manusia berpikir ketika kita mau berbelanja, ketika kita diberikan kesempatan untuk berbelanja, pasti hal-hal yang terlintas dalam otak kita, dalam pikiran kita itu, oh saya mau beli ini, saya mau beli ini, saya mau beli ini. Berarti semuanya barang-barang yang bagus ya. Nah, sekarang ya, Ibu akan perlihatkan lagi. Nah, benar. Pasti mau belinya apa? Cemilan, susu, makanan, ya, Yakult, dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, selanjutnya juga di sini anak-anak ya. Sama, entah mau beli sayuran, ya, entah mau beli makanan dan apapun itu buah, ya. Pasti salah satunya ya anak-anak ya. Ini juga ya, sama seperti tadi. Pasti ini yang kita pikirkan, ya. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik. Apakah ya ada gitu orang yang akan membayar untuk sesuatu yang rusak, yang sudah bau, yang sudah busuk? Contohnya seperti ini. Ikan yang sudah busuk, mau tidak kamu beli? Atau kamu boleh tanya sama orang tua kamu. Orang tua kamu pernah tidak membeli ikan yang busuk? Tentu tidak, kan pasti akan dibeli ikan yang segar, yang tidak rusak, yang layak untuk dikonsumsi. Yang cacat, kamu pergi nih ya ke sebuah toko alat tulis, kemudian kamu beli pensil yang sudah patah. Apakah kamu beli pensil yang sudah patah? Tentu tidak. Kamu akan membeli pensil yang bagus, yang utuh. Kemudian apel, ya, ataupun buah-buahan. Apakah kamu membeli buah-buahan yang busuk? Atau misalkan buah-buahan yang sudah dimakan, ataupun buah-buahan yang sudah digerogoti oleh ulat-ulat? Tentu tidak ya anak-anak. Kita pasti akan memilih barang itu yang bagus, yang tidak rusak. Ya anak-anak ya. Nah, ini anak-anak ingat, kita itu apa? Kita itu adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita itu sudah rusak. Ya, karena dosa kita, ya kita rusak. Kita itu manusia yang berdosa. Sadar akan hal itu. Tapi ingat, anak-anak semuanya ya, harus ingat. Bahwa apa? Bahwa Tuhan Yesus itu tetap menginginkan kita. Tidak membuang kita meski kita berdosa. Padahal apa? Padahal kita tidak layak. Kita sama seperti gambar tadi. Ya, sama seperti gambar tadi, pensil yang sudah patah, ya, buah apel yang sudah dimakan, yang sudah digerogoti oleh ulat-ulat, ya, selanjutnya juga seperti ikan yang sudah busuk, sama itulah kita manusia. Ya, seperti itu gambarannya. Tapi apa? Ada ya satu pribadi yang tetap mau menerima kita, mau mengambil kita. Coba kalau bayangkan, kamu bayangkan saja manusia mau tidak mengambil orang yang ini, benda yang sudah rusak? Tentu tidak. Tapi siapa? Tapi Tuhan kita, Allah kita mau. Dia menginginkan kita. Dia mau sayang kepada kita sekalipun kita apa? Kita berdosa. Ya, meskipun kita berdosa, Tuhan tidak akan membuang kita ya anak-anak ya. Karena apa? Karena kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, kita itu adalah ciptaannya. Ya. Nah,
Ini yang Ibu sampaikan tadi. Mengapa? Karena ketika Allah menciptakan kita, itu seturut dengan gambar dan rupa Allah. Dan juga apa? Tidak hanya sampai kita diciptakan saja, anak-anak. Nih, Tuhan ciptakan kamu. Tidak, tapi apa? Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Itu ada di Kejadian. Ya, waktu penciptaan itu pasti kamu sudah tahu, ya ini sudah dibahas ya di kelas sebelumnya dan di pelajaran agama. Tentu apa? Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau menerima kita apa adanya dengan kondisi kita saat ini. Karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan kita dan memberkati kita. Ya. Tapi anak-anak, ada iblis yang biasanya itu selalu mau menculik kita dari Allah. Dia itu berusaha, dia apa? Seperti pencuri. Ya kalau kita lihat ya, seperti pencuri. Apa? Mau menculik kita, berusaha menghasut kita dengan berbagai keadaan. Dengan kondisi kita, dengan situasi kita. Ya mau menghasut kita. Ya, tapi ya di sini anak-anak ya, bagaimana cara iblis berusaha menculikmu dari Allah? Bagaimana ya anak-anak ya? Iblis akan membujukmu untuk berpikir atau merasa bahwa kamu itu tidak berharga. Dengan cara apapun, dengan kondisi apapun. Ya, entah itu dengan contohnya ya, pada saat kamu tidak bisa mengerjakan soal. Ya, entah bagaimanapun. Walaupun dia tidak memperlihatkan diri kamu. Iblis bisa apa? Menyamar lewat apa? Pikiran kamu. Kamu itu tidak bisa, jangan dikerjakan aja. Tugas dari guru, kerjakan sembarangan. Dia berusaha apa? Dia berusaha menculik kamu dari Allah. Padahal kamu tahu apa? Kamu harus bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas kamu. Karena itu adalah tanggung jawab dari yang diberikan gurumu kepadamu. Dan kamu harus bertanggung jawab akan hal itu. Ketika kamu bertanggung jawab terhadap pekerjaanmu, maka kamu juga apa? Bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena semua yang kamu lakukan itu hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan saja. Ya, dia berusaha menarik kamu dengan apapun. Ya, dengan kondisi kamu. Pada saat kamu misalkan harusnya mau bekerja ya untuk mengerjakan PR, bisa saja dia datang dengan apa? Kamu malas-malasan, janganlah kerjakan PR, nanti saja. Kamu menunda-nunda waktu kamu. Sehingga kamu tidak apa? Tidak mengerjakan apa yang seharusnya kamu kerjakan. Nah, di sini anak-anak ya, iblis itu suka sekali memutarbalikkan kebenaran. Apa yang benar, ya apa yang sudah Allah katakan kepada kita, itu diputarbalikkan. Ya, kamu dapat melihat itu dari mana? Ingat ya, waktu Adam dan Hawa. Bagaimana Allah sudah memberikan peraturan, ya instruksi, ya kepada Adam dan Hawa, dan itu adalah suatu kebenaran. Tapi apa? Iblis memutarbalikkan, bukan? Cara iblis seperti itu. Itu juga cara yang iblis lakukan kepada kita. Apalagi kamu masih kecil. Ya. Ini yang perlu kita ingat. Ketika kamu berada di dalam Kristus, ketika kamu mau menjadi murid Kristus, anak-anak Kristus, Allah, maka kamu harus tahu kebenarannya seperti apa. Sehingga apa? Sehingga kamu bisa menghindari usaha iblis ya, untuk menculik kamu dari Allah. Ya, anak-anak. Namun, apakah bukti Allah menginginkan dan mengasihi kamu? Ya, karena apa? Karena tadi kita udah lihat ya, iblis itu berusaha menculik kita. Ya, berusaha membuat kita itu tidak berharga. Padahal apa? Allah bilang kita itu berharga. Allah mengasihi kita, Allah menginginkan kita. Ya, dengan apa anak-anak? Menginginkan kita, mengasihi kita. Nih awalnya, ya Adam dan Hawa berbuat dosa, melanggar apa yang sudah diperingatkan oleh Allah. Ya. Tapi apa anak-anak? Allah menebus kita. Kristus datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Ya, kita ditebus, kita diselamatkan. Dan apa? Kita aman di dalam Allah. Seperti tema sekolah kita tahun lalu, in you ever after, dalam Kristus. Maka kita aman di dalam Allah. Ingat anak-anak. Ya, apa buktinya? Allah mengasihi kita dengan apa? Menyelamatkan kita. Sehingga yang tadi awalnya kita itu rusak, ya, lama-lama kita terperbaiki. Nah, di sini anak-anak ya,
Bukti Allah menginginkan kita dan mengasihi kita itu sejak manusia itu berbuat dosa, ya, manusia menjadi musuh Allah seperti tadi ya. Ibu sudah jelaskan, manusia lebih memilih bujukan si iblis atau pencuri. Namun kasih Allah sebagai pencipta, ya, pemilik hidupmu tidak membiarkan kamu diambil oleh iblis. Ya, anak-anak bisa lihat ya. Dunia mungkin memperlakukan kamu ya seperti barang di supermarket, ya, yang harus sesuai selera mereka. Jika tidak sesuai, maka akan mereka tinggalkan. Namun ingatlah, selera manusia itu bisa berubah-ubah, anak-anak. Hari ini mereka suka ini, besok mereka suka yang lain, kemudian ditinggalkan apa yang disukainya kemarin. Ya, tapi apa? Allah adalah pencipta kamu. Dia mengenal dan menerima kamu apa adanya. Dia jadikan kamu unik dan berharga. Ingat, kamu itu berharga bagi Allah. Kamu berharga di hadapan Allah. Ya, kamu ditebus dengan darahnya yang mahal, ya, dan dijadikannya sebagai anak, ya, yang ia kasihi. Kamu dilindunginya dari iblis, ya, seperti gembala menjaga domba-dombanya dari serigala. Kalau kamu hilang, dia akan menunjukkan jalan agar kamu kembali lagi. Dia tidak pernah membiarkan kamu sebab kasih Allah tidak pernah berubah. Jadi anak-anak, kasih Allah itu tidak bergantung kondisi. Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Ingat, Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Sehingga Allah mengasihi kita dengan keadaan kita sebagaimana mestinya. Sekalipun kita sedang berproses, ya, karena kita sedang ditebus, Allah mengasihi kita dalam proses kita itu. Jadi, anak-anak di sini ya, ada beberapa pertanyaan ya yang ibu mau bagikan kepada kalian dan kalian bisa renungkan di rumah kalian masing-masing. Apa saja ya tindakan yang bisa kamu lakukan agar bisa diterima oleh orang lain? Coba kamu pikirkan. Kira-kira ada tidak ya suatu tindakan yang kamu harus lakukan supaya orang lain itu terima kamu? Apakah tindakan itu justru merubahmu menjadi yang tidak baik atau justru menjadikan kamu belajar untuk mengenal Tuhan? Jadi setelah kamu pikirkan, oh tindakan saya itu seperti ini Bu, kira-kira itu baik atau tidak? Apakah itu malah menjerumuskan kamu, ataukah malah membuat kamu semakin mengenal Allah? Dan manakah yang lebih baik, apa adanya diterima Tuhan dan berpura-pura untuk diterima oleh teman? Kira-kira nih anak-anak, yang mana yang baik? Apakah tindakan kamu itu, yang kamu lakukan itu, apa adanya diterima oleh Tuhan, lebih baik diterima Tuhan, ataukah lebih baik diterima oleh teman kamu? Ingat, tujuan kamu melakukan tindakan itu apakah untuk Tuhan, ataukah hanya untuk manusia, sesama kamu saja? Ini kamu pikirkan baik-baik, kamu renungkan, ya, nanti kamu bisa tuliskan di jurnal refleksi pada hari ini ya anak-anak ya. Oke, anak-anak, sampai di sini devosi kita, ya, ini mengingatkan kita kembali bagaimana kasih Allah itu tidak pernah berubah di situasi apapun, sekalipun kondisi kita dalam kondisi apapun. Ya, pekerjaan kita, situasi kita saat ini, kita sedang sakit, sedang sehat, itu tidak akan pernah berubah kasih Allah. Ingat itu ya, sebagaimana Allah sudah mengasihi kamu terlebih dahulu, maka kasihilah juga Tuhan Allahmu. Ya, anak-anak, sekarang kita mau berdoa. Ya, di sini ya, kita mau berdoa anak-anak ya. Nah ini, ya, bagaimana Allah itu mengasihi kamu ya anak-anak ya. Sekarang kita mau berdoa yang untuk menutup devosi kita pada pagi hari ini. Sekarang kita mau berdoa, apa saja yang akan kita doakan? Yang pertama, bangsa dan negara di tengah situasi sekarang. Selanjutnya, ya anak-anak, kita akan berdoa untuk petugas medis dan orang yang sakit. Selanjutnya, orang-orang yang merasakan dampak dari COVID-19. Selanjutnya, kelancaran kegiatan HBL dan kesehatan kita dan orang-orang sekitar kita. Bapak Ibu guru juga. Ya, anak-anak, ya sekarang kita mau berdoa, ya. Semuanya lipat tangannya. Ibu Mary yang akan doakan dari sini, kalian bisa mengikuti di rumah kalian masing-masing ya. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Bapa, saat ini kami diingatkan kembali bagaimana Engkau selalu mengasihi kami tanpa
melihat situasi kami saat ini dan itu tidak akan pernah berubah. Tuhan, di sini kami juga mau berdoa Bapa bagi bangsa dan negara kami, setiap pemerintah ya Bapa, siapapun yang mengelola ya Bapa, untuk penanganan COVID-19 ini kiranya Engkau berkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka bisa Bapak mengatasinya ini, memberikan solusi ya Bapak untuk keadaan dan situasi saat ini. Bapak, kami juga berdoa untuk petugas medis Tuhan, yang sedang bekerja menjadi garda terdepan ya Bapak untuk menangani berbagai penyakit terkhususnya COVID-19 ini. Kiranya Engkau berkati Bapa, setiap dari mereka berikan kesehatan dan kekuatan, berikan hikmat dan kebijaksanaan juga agar mereka bisa mengobati pasien-pasien mereka. Kami juga berdoa untuk pasien ya Bapa yang sekarang sedang sakit ya Bapa, sakit apapun, dan juga pasien yang mengalami COVID-19 ini ya Bapak, wabah ini kiranya Engkau berkati Tuhan, kiranya pasien ini melalui setiap makanan, minuman, dan obat-obatan serta perawatan yang diberikan oleh tim medis, itu Bapak dapat memulihkan keadaan mereka. Tuhan, kami juga berdoa Bapak untuk orang-orang yang terkena dampak COVID-19, mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan Bapak, dan juga tidak bisa bersekolah secara langsung, banyak aktivitas yang tertunda, yang sekarang itu berubah Bapak, 180 derajat sampai 360 derajat, kiranya Engkau yang berkati Bapak. Setiap orang-orang ini Tuhan, kiranya diberikan hikmat dan kebijaksanaan ya Bapak, untuk melihat bagaimana mereka tetap berpegang teguh Bapak di situasi saat ini terhadap Engkau. Bapak, kami juga berdoa untuk kesehatan kami pribadi Tuhan, baik kami sendiri, Bapak Ibu Guru, orang tua kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau berkati Bapak setiap dari mereka, berikan kesehatan dan kekuatan, sehingga kami ya Bapak dapat menjaga diri kami di situasi saat ini. Bapak, inilah doa kami, kiranya kegiatan kami sepanjang hari ini bisa Engkau lancarkan Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap apapun yang akan kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Baik anak-anak, ya silahkan melihat jadwal home learning kita pada hari ini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.